oh berarti ibu itu sekolah ya, ibu tuh tempat belajar. Tempat belajar siapa? Tempat belajar keluarga. Kalau marah tuh yang biasanya, "Jangan gitu dong Kakak gini-gini," sekarang tuh jadi, "Oh kok Bunda sekarang marahnya, jadi baik sih?" katanya, "Jadi tarik nafas sih," gitu. Jadi ibu sebagai ratu di rumah tangga itu juga harus berfungsi sebagai sekolah. Nah kalau si sekolah ini, si madrasah ini tidak bisa memberikan ilmu, ya tidak bisa memberikan motivasi kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, bagaimana dikatakan kalau ibu itu madrasah? Ketika Umi memberitahu tuh, ini tuh pahala kita tuh banyak gitu di rumah gitu ya, weh sampai merasa terharu gitu ya, weh sampai kadang-kadang habis kelas tuh menitikan air mata tuh karena Laju, sarana belajar untuk para ibu. Mendidik dengan iman, mendidik berbasis adab, mendidik dengan keteladanan, dan mendidik bervisi peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Laju, hari ini saya Leni Rolia ditemani oleh Teh Reza. Assalamualaikum. Teh Reza ini salah satu alumni dari batch 1 Laju. Teh Reza tahu kan apa itu Laju? Laju itu belajar jadi ibu. Iya. Nah, kali ini kita ditemani langsung sama founder kita yaitu Umi Yusdiana. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mi ya? Alhamdulillah sehat. Nah, kali ini kita akan bahas seputar Laju. Gimana sekarang saya tanya dulu nih pengalaman Teh Reza. Ikut laju ya Teh ya. Kenapa harus belajar? Kenapa memilih laju? Ya, kenapa harus memilih Laju? Memilih laju ketika Ummahat mengiklankan laju gitu ya, langsung tertarik karena kurikulumnya itu berisi ilmu-ilmu Islamic parenting ya Teh ya, dimana saya itu masih awam jujur ya untuk Islamic parenting itu. Jadi laju ini kayak memberikan angin segar gitu Mi. Ini loh Islamic parenting berdasarkan Quran dan Sunnah gitu, berdasarkan panduan Rasul. Jadi saya tuh termotivasi gitu Teh untuk Oke. ikutan belajar jadi Insya Allah kita tanya langsung ke Umi ya. Kenapa kita harus belajar Mi? Kenapa seorang ibu itu harus belajar? Nah, pertanyaannya kenapa seorang ibu harus belajar? Kita Iya. sapa dulu ya. Iya. Sahabat Laju, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, saya coba jawab nih pertanyaan dari Teh Leni mangga Umi. dan penasaran dari Teh Reza ya. Kenapa ibu itu harus belajar? Karena kan ibu, kita udah tahu semua lah, ibu itu madrasah. Ibu itu berarti kan sekolah. Ya. Kalau sekolah itu kan, kalau kita dengar sekolah atau kita dengar madrasah, pasti kita terbayang ya kan, bangunan di mana aktivitasnya adalah belajar gitu ya. Ketika seorang ibu mendengar kalimat al-ummu madrasatul ula, dia insya Allah tahulah maknanya, oh berarti ibu itu sekolah ya, ibu tuh tempat belajar. Tempat belajar siapa? Tempat belajar keluarga. Betul Mi. Ya karena di dalam rumah itu kan ada anak ya, mungkin ada khodimat atau pembantu ya, mungkin dia suami, keluarga suami gitu. Jadi ibu sebagai ratu di rumah tangga itu juga harus berfungsi sebagai sekolah. Nah kalau si sekolah ini, si madrasah ini tidak bisa memberikan ilmu, ya tidak bisa memberikan motivasi kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, bagaimana dikatakan kalau ibu itu madrasah Ya, gitu. betul Mi. Nah jadi si ibu ini harus terus meningkatkan keilmuannya. Sehingga ini kita mungkin merasakan ya, kalau anak itu pasti selalu bertanya itu kepada ibu. Di benak anak, ibu itulah semuanya tahu. Mau bertanya tentang mainan, tentang apa, itu di benak anak tuh pasti mama tahu, pasti Umi tahu gitu. Bahkan pengalaman saya ya dulu, ketika dia bertanya kepada abinya, dia itu nggak percaya. Masa abi jawabnya gitu, tanya ke Umi gitu. Masya Allah. Jadi masih harus dikonfirmasi lagi Iya. ke Umi gitu. Artinya memang di benak anak-anak ibu itu serba tahu. Nah, kitalah yang memantaskan diri sebagai madrasatul ula, ya banyak belajar, banyak baca. Kayaknya Umi pernah ya di Laju gitu ya, menyampaikan kepada sahabat Laju bahwa nggak boleh kita tidak sedang membaca buku tuh nggak boleh. Artinya kita harus selalu punya buku bacaan yang sekarang lagi dibaca gitu ya. Kalau lihat Umi itu kemana-mana bawa buku, karena kalau ada waktu kosong ya kita sempatkan untuk membaca, belajar. Kita punya kelas apa nih? Sekarang saya lagi belajar apa nih? Saya punya kelas, jadi
Saya di sini mungkin mengajar ya di Laju, tapi di tempat lain saya sebagai santri yang saya belajar. Iya, betul. Saya juga mungkin setoran, saya juga mungkin laporan baca apa gitu ya. Itu seorang ibu emang harus terus dinamis, Upgrading, ya, ya. terus upgrading terus menerus ya. Karena sekarang kita mendidik anak, nanti kita mendidik mahasiswa, ya kan? Anak-anak kita kan berkembang. Nanti kita mengajari menantu, nanti kita mengajari cucu. Jadi nggak ada pensiunnya. Jadi harus terus belajar ya, learning long time gitu ya. Pokoknya belajar terus gitu kita itu. Ini Gitu juga sih ya kalau menurut Umi ya belajar tuh jadi wajib lah buat Iya. seorang ibu. Ini pertanyaan banyak ya. Seberapa besar peran ibu tuh Mi dalam mendidik anak? Peran ya. Kalau Teresa bagaimana nih? Iya, penting seperti tadi yang Umi ceritakan, anak itu menganggap ibu serba tahu tuh betul, Mi. Kayak anak saya sendiri, karena digigit nyamuk, nanyanya ke saya, Bunda kenapa sih Allah menciptakan nyamuk? Katanya gitu, Mi. Jadi kan, waduh, saya belum menyiapkan jawaban gitu ya. Ternyata Padahal ada loh di surat Al-Baqarah. iya, Nah, tuh kan. saya Masya awal Allah. sekali gitu ya, Mi, ya. Dari situ ini saya tuh harus menyiapkan berbagai jawaban gitu untuk anak. Nah, bagaimana saya bisa mendidik anak kalau saya sendiri tidak punya bekal gitu, Teh. Iya. Jadi nah itu salah satu alasan mengikuti Laju itu. Jadi ternyata saya itu punya peran yang krusial gitu di rumah itu karena sehari-hari dengan anak ya, Mia. Betul. Tentunya yang paling sering berbincang dengan anak gitu saya ketika ayahnya tidak ada gitu. Jadi Betul. ya alhamdulillah ketika ada Laju ini terutama dengan Umi Yus gitu yang penyampaiannya Masya Allah gitu ya, Mi. Terutama ketika berkisah itu, Mi, saya kalau Umi berkisah itu Kayak rasanya kebawa ya, visualisasi gitu, Mi, kembali ke zaman itu gitu. Jadi makin semangat gitu ya, untuk ikutan karena ternyata sekrusial itu peran seorang ibu di rumah gitu, Teh. Nah, iya. Kalau menurut Umi sendiri gimana nih Mi? Seberapa besar sih peran ibu dalam mendidik? Masya Allah, ibu itu narator di rumah ya. Ibu tuh narator. Saya nggak mau bilang ibu banyak bicara ya. Saya nggak mau bilang kebutuhannya 20.000 kata orang-orang gitu kan. Saya nggak mau bilang ibu cerewet, tapi ibu tuh narator. Ya. Jadi bagus ya Ibu tuh narator. narator handal. Jadi kalau kita narator ya yang selalu didengar oleh anak-anak kita, terus kita dapat narasinya dari mana kalau kita nggak baca, kalau kita nggak belajar gitu ya. Bayangin ibu tuh narator, ibu itu pemegang otoritas. Saya tidak sedang berbicara tentang qawamah ya. Kalau qawamah kita udah sepakati itu ada di ayah ya gitu. Tapi pemegang otoritas maksudnya begini ya. Ketika kita memilih warna cat rumah, siapa sih sebetulnya yang memilih? Ya kan, ketika meletakkan bunga harus di mana? Merek sabun mandi apa? Merek odol apa? Itu kan ibu gitu ya. Kapan lemari digeser ke sini, kapan tempat tidur digeser ke sini, dapur mau seperti apa, merek kecapnya apa. Itu yang saya maksud adalah pemegang otoritas mengambil keputusan ya. Bahkan kadang-kadang mungkin untuk urusan sekolah ibu lebih banyak wawasannya karena ibu tuh temennya kan banyak gitu ya yang Cari informasi ya. Jadi tadi narator, pemegang otoritas, ibu itu tadi kan sekolah gitu ya. Dan yang paling banyak di rumah itu adalah kan ibu. Ayah itu memang tugasnya keluar ya. Sementara ibu yang lebih banyak di rumah. Bahkan sejak anak berada di dalam buayan itu 2 tahun full kan bersama dengan ibu. Jadi bisa dibayangkan Teresa, Teh Leni, kalau ibu ini kosong dari ilmu gitu ya, kebayang gitu kan, itu akan sangat berpengaruh dengan kualitas pendidikan anak. Kalau ditanya seberapa besar perannya, ya besar sekali gitu. Ya. Saya mau cerita tentang Ibu Khadijah deh kalau gitu ya. Ibu Khadijah itu masuk Islam di hari pertama Rasulullah mendapatkan wahyu. Dan putrinya semuanya di hari pertama turunnya wahyu masuk Islam bersama dengan ibunya. Mengapa? Ya berarti kan peran ibu, ya peran ibu yang luar biasa. Ya kita tahu kondisi Mekah pada waktu Saat itu yang dihadapi oleh Rasulullah bagaimana penolakannya luar biasa, bahkan Rasulullah kan dakwahnya nggak langsung meluas gitu ke orang rumah dulu, dan Rasulullah berhasil. Kenapa? Karena ada ibu yang cerdas inilah yang membawa anak-anak untuk mengarahkan kepada pendidikan yang benar. Ya, Teh Reja, jadi tahu ya betapa besar peran ibu gitu ya. Tadi dari sisi
si ibu itu narator itu saja, berarti kita nggak boleh loh kita menganggap enteng narasi-narasi apa yang kita bawakan di rumah itu, dan kita dapat dari mana narasi-narasi itu kalau kita tidak pernah membaca dan tidak pernah belajar gitu ya Teh ya, kalau Sepakat, menurut Teh. Umi ya. Bener ya Teh ya? Iya. Sepakat ya. Dan ini yang banget. salah satu menarik banget, setiap menyampaikan pasti selalu disertai dengan dengan kisah dan Ya. ayatnya yang Masya kuat Allah. ya Teh. Iya. Masya Allah. Nah, sebetulnya tugas mendidik itu tugas siapa sih Mi? Yang paling utama? Iya. Kayaknya kalau pasangan muda kayak Teh Reza, ini parabut kata orang Sunda Nah Bapak. iya, itu Nah, biasanya seperti itu gitu Mi. nggak sih Teh gitu. Ini tugas ayah, ini tugas ibu gitu Iya, katanya. Maksudnya dari Jadi kadang-kadang itu yang jadi perdebatan itu kan harusnya ayah yang begini gitu. Ya kan ayah kerja, jadi harusnya bunda yang begitu gitu ya. Mi kadang-kadang begitu ya. betul Tapi betul. nah akhirnya kan ketika kita sudah mendapatkan ilmu, jadi kita tahu oh ternyata kalau istilah sekarang tuh co-parenting gitu, bersama-sama ya Mbak ya, ternyata tugas itu bersama-sama. Nah yang saya dapatkan di Laju tuh ya itu gitu ya. Jadi ternyata tugas mendidik itu ya bukan hanya tugas ibu, bukan hanya tugas ayah. Jadi mungkin secara sederhananya tuh ayah memberikan jalan dan ibu menjalankan gitu ya. Ya, oke. Nanti Umi jawab ya, gitu. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang qawamah, semuanya menjadi tugas suami, karena Betul. di antara tugas qawamah itu kan mendidik, memimpin gitu ya. Nah, mendidik, memimpin, membimbing, memberikan ketenangan ya kepada keluarga gitu kan, itu sudah dapat ya fikihnya ya. Nanti di kelas Laju itu akan dapat fikih tentang rumah tangga ya. Ini kewajiban suami apa, kewajiban istri apa, hak suami apa, hak istri itu apa gitu ya. Nanti insya Allah ada juga materinya tentang itu. Tapi sebetulnya ya itu ada pembagian peran Teh. Ya ada pembagian peran, kan anak itu ada perkembangan usia gitu ya. Itu kalau usia 2 tahun pertama ya, pokoknya 2 tahun pertama, terus ya balita di mana anak lebih dekat dengan ibu, itu memang dominasi ada di ibu. Ya pendidikan tentang tauhid ya, Umi biasanya kan menjelaskan tentang mendikte kalimat la ilaha illallah itu memang ibu gitu ya. Dengan lantunan nasyid sederhana gitu. Iya, betul. Tapi sebetulnya itu tujuannya untuk mendikte gitu ya. Jadi ketika anak itu masih usia balita, di mana anak lebih dekat dengan ibunya, itu memang tugas-tugas di situ membangun pondasi itu menjadi tugas ibu. Nanti ada usia ketika anak-anak ya misalkan udah kelas 6 gitu ya, udah SMP, itu di situ udah menginjak masa-masa mumayyiz gitu ya, menjelang balik, itu ada tugas pendidikan kepemimpinan ya, tugas kepemimpinan, tanggung jawab, disiplin. Itu harusnya ayah yang Hadir ya Mi. hadir gitu di situ gitu ya, karena di situ itu ayah harus memberikan contoh kan, walaupun ayah di luar rumah tapi kan ada hari Sabtu, hari Ahad gitu, yang sebetulnya kalau laki-laki itu biasanya nggak berbicara tentang tentang kuantitas waktu ya gitu, karena biasanya laki-laki itu lebih praktis gitu ya, dia juga lebih tahu metode mengajarkan, itu tidak perlu seperti perempuan gitu ya. Nah itu materi tentang disiplin, tentang tanggung jawab, tentang kepemimpinan gitu ya, itu memang harus dicontohkan oleh laki-laki, oleh si ayah gitu ya, untuk pendidikan itu gitu, karena memang laki-laki itu kan lebih rasional ya, itu diakui lah ya di dalam Islam bahwa laki-laki itu lebih rasional, perempuan itu kan akalnya separuh dari laki-laki. Jangan marah ya, memang Perasaan seperti ya. itu gitu ya. Perempuan itu kurang akal kata dalam sebuah hadis, dan kurang agamanya, karena tadi persaksian seorang laki-laki kalau diwakili oleh perempuan itu 2 gitu, seperti itu. Tapi tadi jangan marah, kita dibilang akalnya lebih lemah, tapi kan ketika kita memberi nutrisi kepada akal kita ya, insya Allah kan kecerdasan perempuan itu akan bisa diasah terus. Dan jangan lupa ya, kecerdasan itu diturunkan dari ibu berdasarkan riset-riset itu, kecerdasan justru diturunkan dari ibu. Jadi untuk menjawab tadi pertanyaan kenapa ibu harus belajar ya, biar kecerdasan turun, ternyata juga diturunkan dari ibu gitu ya. Tapi kalau mendidik tentang kasih sayang, kelembutan, empati gitu ya, itu memang ibu gitu ya. Sehingga nanti ada usia tertentu lagi yang itu memang ibu gitu ya. Tapi ketika anak sudah mau lepas landas ya, anak-anak sudah dewasa,
itu bersama-sama, ibu dan ayah itu bersama-sama. Seperti misalnya untuk bagaimana menyelesaikan masalah ya, hal-hal yang sifatnya rasional itu memang ayah yang lebih dominan tentunya gitu ya, tentang hal-hal yang sifatnya hitung-hitungan itu lebih kepada ayah gitu. Tapi yang sesuatu yang berhubungan dengan emosional, tentang empati, simpati gitu ya, itu ibu. Jadi sebenarnya harus ada kerjasama, pembagian tugas gitu ya. Itu sering diskusi, memang harusnya memang suami istri itu harus sering berkomunikasi ya. Jadi kalau kita di tempat tidur aktivitas tambahannya adalah kita diskusi, kita ngobrol ya, ngobrolin tentang kurikulum pendidikan tuh mau gimana. Ini ayah ya tugasnya gitu. Jadi memang di dalam kamar itu kita boleh berbeda teh. Kalau kita sedang di dalam kamar dengan suami, boleh dua suara, ayah berpendapat, si ibu berpendapat. Tapi ketika kita keluar kamar di depan anak-anak, suaranya itu satu ya, gitu ya. bulat ya. Jadi itu hasil diskusi di kamar. Di kamar tuh kita boleh berdiskusi, ya yang ini tugas ayah ya gitu. Karena kan tugas ayah, nah karena ini gitu, seperti itu. Sebetulnya teh ada contohnya kan di dalam Al-Quran. Coba kita teliti deh. Kalau dialognya Luqman, kan Luqman berarti laki-laki. Luqman dengan anaknya, apa sih yang dibahas oleh Luqman? Dialog Ibrahim dengan Ismail, apa sih yang dibahas Ibrahim? Ya kan? Kemudian dialog Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf, apa sih pembahasannya? Berarti itu ayah dengan anak. Berarti itu kita bisa mengambil ya kesimpulan dari situ, apa sih sebetulnya yang diajarkan oleh ayah gitu ya kepada anak gitu kan, seperti itu ya. Jadi kita bisa mengambil juga pelajaran dari situ. Tapi kita juga bisa mengambil pelajaran dari sirah gitu ya. Kan banyak sosok-sosok yang luar biasa berperan dalam pendidikan ya, Ibunda Aisyah sendiri gitu ya, Ibunda Ummu Salamah ya, kemudian Ibunda Asma. Mengapa Ibunda Asma itu sedikit kisah-kisahnya, peran sosialnya, mengapa? Karena kan Ibunda Asma putranya banyak gitu, berbeda dengan Ibunda Aisyah, sehingga beliau banyak berperan untuk pendidikan anak di rumahnya gitu. Jadi sebetulnya kalau kita mau mengambil, kalau Islamic parenting kan berarti sumbernya dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari Sirah gitu ya. Banyak banget ya, nggak akan kekurangan bahan lah insya Allah. Kita tokoh role model itu dalam Islam banyak sekali. Betul. Itu sih kalau Umi suruh cerita mah panjang ya. Insya Allah. Gitu. Tapi bisa terjawab kan ya pertanyaan dari intinya mendidik itu kan tugas bersama. Ya, tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama teh. Kalau bicara tanggung jawab bersama, tapi berbagi peran sesuai dengan umur anak, sesuai dengan tema gitu ya. Kayak gitu. Sekarang untuk sahabat laju nih ya, coba Teh Reza ceritain sih gimana rasanya setelah ikut laju batch pertama ini. Oh iya, Ki Umi juga penasaran Teh. Nggak tahu ya, Umi kan menyampaikan materi, tapi sebetulnya dapat insight apa sih dari laju, dan mungkin suami pernah nggak sih cerita gitu, kamu belajar laju dong, kamu setelah belajar laju ada pengen juga Umi testimoninya Teh. Kan biar nanti kalau ada itu kan dievaluasi juga ya. Seperti yang Umi bilang sih, jadi setelah ikut laju itu jadi semangat ngobrol dengan suami itu makin tinggi gitu ya, seperti di saat ngopi bareng gitu ya, nyemil bareng tuh ya tadi tuh dibahas ini di laju gitu, gimana kalau kita tuh ngedidik anak-anak tuh begini gitu, ayah begini, bunda begini. Jadi manfaat yang dirasakan banget sih Teh, jadi dengan suami tuh komunikasi jadi lebih mudah karena ada pedoman yang dipegang gitu. Jadi ada bahan Masya Allah, alhamdulillah. Terutama untuk Islamic parenting ini gitu. Untuk anak-anak jadi melihat bundanya tuh lebih ke wah bunda aku tidak seseram sebelumnya gitu. Dulu salah Teh. Jadi kalau misalkan dulu itu ketika anak melakukan kesalahan kecil, kadang-kadang karena faktor mungkin lelah ya Mi di rumah mengurus mereka, jadi emosi gitu ya. Gitu ya Mi, mudah marah terus gitu. marah. Tapi ketika ikut Thalabul Ilmi walaupun online kan bertemu teman-teman online gitu ya, ada nasihat dari Umi gitu. Jadi lebih Oh Teh Reza teh yang waktu zaman pandemi ya, kita kan batch-nya kan pandemi. Iya betul. Kan dengan kondisi ketemu teman aja kita agak-agak menjaga gitu ya Mi ya. Jadi dapat pencerahan gitu ya Teh. Jadi ada angin segar gitu. Oh ternyata selama pandemi itu ada kegiatan yang lebih. Jadi anak-anak merasakan tuh ceritanya. Iya, jadi kalau marah tuh yang biasanya
jangan gitu dong kakak gini-gini. Sekarang tuh jadi oh kok bunda sekarang marahnya jadi baik sih katanya, jadi tarik nafas sih gitu. Alhamdulillah ya, berarti ada manfaatnya, berarti kemarin ikut kelas tuh jadi itu teh gitu Ada ya, tuntunan manfaatnya. untuk Ada bernarasi tuntunan, ya? iya. Masya Bahkan maksudnya ketika Umi memberitahu tuh ini tuh pahala kita tuh banyak gitu di rumah gitu ya, wes sampai merasa terharu gitu ya, wes sampai kadang-kadang habis kelas tuh menitikan air mata tuh karena iyalah Betul, Teh. peran aku yang aku rasa ini tuh cetek gitu ya, apalagi dengan saya yang dulunya berkarir gitu ya Mia, harus tiba-tiba di rumah gitu ya Mia, kok gini-gini aja gitu di rumah tuh apa sih, aduh jadi sedih kan. Jadi Masya Allah. apa sih yang bisa dilakukan gitu ya, Padahal Masya Allah beras banget dan besar banget peran pendidik. Harusnya kita bangga ya Teh. Iya, tapi ternyata setelah tahu ilmunya ya Allah, hanya sekedar menyiapkan baju yang bagi kita tuh cuma nyiapin baju, ternyata itu tuh berpahala gitu. Nah itu sih Teh, jadi termotivasi, jadi di mindset tuh berubah, apapun kebaikan yang kita lakukan di rumah itu bisa bernilai pahala gitu Teh. Gitu sih Mi. Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah. Mudah-mudahan ya dirasakan juga oleh teman-teman yang lain ya gitu. Oke. Sahabat Laju, ayo ikutan Laju batch selanjutnya, karena insya Allah ilmunya itu bagaikan angin segar untuk kita, bagi yang mungkin sudah tahu Islamic parenting maupun yang masih mencari-cari tentang Islamic parenting itu apa. Ini insya Allah tempat yang tepat untuk teman-teman menambah wawasan mengenai Islamic parenting, karena banyak ilmu-ilmu yang mungkin insya Allah akan membuat kita semakin menyadari bahwa surga itu betul-betul ada di dekat kita gitu. Ketika kita bisa memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin dan sebermanfaat mungkin untuk mendidik anak-anak di rumah dengan ilmu yang didapatkan di Laju nanti, insya Allah. Baiklah. Nah teman-teman segera daftar ya, pantengin terus Instagram Laju, insya Allah akan dibuka ya batch berikutnya. Untuk sahabat Laju di seluruh dunia, untuk tetap semangat belajar menjadi ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.